Keputusan mengejutkan, penyerang andalan Jepang tak masuk skuad. Timnas Indonesia umumkan 27 pemain hadapi Jepang dan Arab Saudi. Pemain keturunan Maluku curhat ingin gabung Timnas Indonesia. Pelatih Vietnam kritik fenomena naturalisasi di ASEAN. Mes Hilger banjir pujian, bek Timnas Indonesia setara bek Arsenal. Pelatih Vietnam pantau langsung laga Timnas Indonesia di stadion. Menjelang laga penting menghadapi Jepang, Timnas Indonesia mendapat kabar baik yang bisa mendukung persiapannya. Salah satu pemain kunci Jepang Ayase Ueda dipastikan absen akibat cedera yang dideritanya. Ueda mengalami cedera serius yang membuatnya tak dapat tampil melawan Indonesia. Cedera tersebut terjadi saat ia memperkuat klubnya Feyenoord dalam pertandingan melawan Ajax Amsterdam di Liga Belanda. Dengan absennya Ueda, Jepang kemungkinan besar harus merombak strategi menyerang mereka. Cedera yang dialami Ueda tidak hanya berdampak bagi Feyenoord tetapi juga Timnas Jepang. Pelatih Feyenoord menyampaikan bahwa Ueda kemungkinan akan absen di beberapa laga ke depan akibat kondisi cederanya. Juru taktik Timnas Jepang Hajime Moriyasu pun menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi ini. Meski Moriyasu belum mendapat informasi lengkap mengenai kondisi Ueda, ia telah menyiapkan rencana cadangan untuk mengantisipasi skenario terburuk yang bisa terjadi. Sebagai pemain yang kini berusia 26 tahun, Ayase Ueda adalah salah satu penyerang paling berbahaya di tim Jepang. Ia dikenal memiliki ketajaman dan kemampuan mencetak gol yang diandalkan di berbagai kompetisi internasional. Namun dengan cedera yang dialaminya, peluang Indonesia untuk meraih hasil positif dalam laga ini tampak sedikit lebih terbuka. Absennya Ueda bisa memberikan Timnas Indonesia kesempatan untuk mengatur strategi bertahan yang lebih efektif. Moriyasu mengungkapkan bahwa cedera yang dialami Ueda kemungkinan merupakan cedera hamstring. Jika cedera hamstring ini benar terjadi, maka opsi untuk tidak memanggil Ueda menjadi sebuah keputusan yang harus diambil. Moriyasu memahami bahwa membawa pemain yang tidak dalam kondisi prima bisa menjadi risiko besar. Dengan absennya Ueda, tim Jepang harus mempertimbangkan alternatif lain di lini serang agar tetap kompetitif. Timnas Indonesia secara resmi mengumumkan daftar 27 pemain yang akan bertanding dalam dua laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi. Dua pertandingan ini sangat krusial dalam upaya Indonesia mengamankan poin maksimal demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Tim besutan Sintayong akan berjuang habis-habisan untuk bisa bersaing di ajang internasional. Laga ini juga menjadi kesempatan penting bagi Timnas untuk membuktikan kemampuan di panggung Asia. Persiapan Timnas Indonesia tidak berjalan mulus karena sejumlah pemain inti mengalami cedera. Beberapa pemain andalan harus absen, sehingga pelatih Sintayong harus merombak susunan timnya. Cedera yang dialami para pemain utama ini memaksa Sin untuk menyesuaikan strategi demi menjaga keseimbangan tim. Kehilangan pemain inti tentu menjadi kendala, tetapi Sin berupaya mencari alternatif agar kekuatan tim tetap terjaga. Salah satu pemain yang harus dicoret adalah Hernando Ari. Hernando mengalami cedera yang memaksanya absen dan tidak bisa memperkuat timnas dalam laga krusial ini. Selain Hernando, rekan setimnya Malik Rizaldi juga harus mundur dari skuad akibat masalah kesehatan yang sama. Selain Hernando dan Malik, Timnas Indonesia juga kehilangan Asnawi Mangkualam. Untuk menutupi kekosongan tersebut, Sintayong memutuskan untuk memanggil Yakob dan Yance Sayuri sebagai pemain pengganti. Kedua pemain ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal meski baru dipanggil ke dalam skuad. Namun ada kabar baik dengan kembalinya Justin Hubner yang sebelumnya sempat absen akibat cedera. Justin telah pulih sepenuhnya dan siap beraksi dalam pertandingan mendatang. Kehadiran Hubner akan menjadi tambahan kekuatan bagi timnas, terutama di lini belakang yang membutuhkan ketahanan fisik yang solid. Siamaro Tenu baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebagai seorang bek kiri berbakat yang saat ini bermain untuk klub Vitesse di Belanda, Siamaro berharap suatu hari bisa mengenakan seragam timnas Garuda.
Keinginan Siamaro untuk membela Indonesia didasarkan pada ikatan darah yang ia miliki dengan Maluku. Garis keturunan Indonesia dari pihak ayahnya membuat Siamaro merasa punya ikatan khusus dengan tanah air. Dengan latar belakang ini, ia ingin menjadi bagian dari deretan pemain diaspora yang berpotensi besar memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Niat Siamaro untuk bermain bagi timnas Indonesia semakin terlihat ketika ia berbincang dengan Yusa Nugraha. Dalam percakapan itu, Siamaro secara tegas menyatakan hasratnya untuk membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Pengakuan ini menjadi sinyal kuat bahwa ia bertekad untuk bisa bermain untuk skuad Garuda di masa mendatang. Antusiasme Siamaro terhadap timnas Indonesia semakin terlihat melalui perhatian yang ia berikan pada perkembangan tim. Mengikuti kiprah timnas Indonesia telah menjadi bagian dari rutinitasnya dan hal tersebut memperkuat mimpinya untuk bisa terlibat langsung di dalamnya. Baginya kesempatan untuk membela negara asal sang ayah adalah mimpi besar yang sangat berarti. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik baru-baru ini menyampaikan pandangannya tentang fenomena naturalisasi pemain yang berkembang pesat di Asia Tenggara. Ia menyoroti bahwa beberapa negara di kawasan ASEAN kini mulai mengandalkan banyak pemain naturalisasi dalam skuad nasional mereka. Menurut Kim, kehadiran pemain naturalisasi telah memperkuat tim-tim nasional tersebut membawa dampak signifikan dalam peningkatan performa. Persentase pemain naturalisasi di beberapa negara bahkan dilaporkan mencapai 80 hingga 90% dalam skuad mereka. Meskipun mengakui dampak positif naturalisasi terhadap kekuatan tim nasional, Kim memiliki pandangan kritis terkait potensi dampaknya di masa depan. Ia menyebut bahwa fenomena ini dapat menjadi semacam bom waktu yang berisiko mengganggu keseimbangan kompetisi di ASEAN. Ia khawatir jika ketergantungan pada pemain naturalisasi ini terus berlanjut, hal tersebut bisa menghambat perkembangan bakat lokal. Kim menegaskan bahwa meskipun ia khawatir tentang tren ini, fokus utamanya saat ini adalah mempersiapkan timnas Vietnam untuk Asian Cup 2024. Ia bertekad untuk membentuk tim yang solid dan siap bersaing dalam turnamen tersebut. Dengan target tinggi yang telah ditetapkan, Kim ingin memastikan timnya berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, Kim Sang-sik menyatakan bahwa ia sangat memperhatikan kekuatan tim dan solidaritas antar pemain dalam menghadapi kompetisi ini. Dengan waktu persiapan yang semakin terbatas, Kim menyadari pentingnya efisiensi dalam latihan dan strategi. Ia terus mencari cara untuk memperkuat setiap aspek dari tim, mulai dari fisik, taktik hingga mentalitas para pemain. Solidaritas di antara pemain lokal dianggap sebagai kunci agar timnya tetap solid menghadapi lawan-lawan kuat di ASEAN Cup. Jeroen Veldmaat mengungkapkan bahwa Mads Hilger kini menjadi salah satu pemain terbaik dalam timnya. Hilger dinilai memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang. Veldmaat menyebut bahwa ini adalah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan oleh klub agar Hilger bisa memberikan kontribusi maksimal di masa depan. Hilger bukan hanya sekadar pemain biasa, melainkan salah satu pemain terbaik di Twente saat ini. Dengan ekspektasi yang tinggi terhadap performanya, Veldmaat berharap Hilger dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya di setiap pertandingan. Dukungan dan kepercayaan dari rekan-rekan setimnya diharapkan dapat mendorong Hilger untuk terus tampil optimal. Menariknya, kemampuan Hilger sering dibandingkan dengan Jurrien Timber. Veldmaat melihat bahwa umpan-umpan Hilger yang akurat dan tajam bisa menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan lawan. Hilger dinilai memiliki visi permainan yang luar biasa, yang membuatnya dapat menciptakan peluang berbahaya melalui umpan-umpan tepat sasaran. Meski memiliki banyak kelebihan, Hilger masih perlu memperbaiki beberapa aspek dalam permainannya. Dalam pertandingan melawan RKC, Veldmaat mencatat bahwa Hilger terlalu sering membiarkan lawan dalam posisi berbahaya. Meskipun demikian, ketika melawan Lazio, Hilger tampil cukup baik dan bahkan menjadi salah satu pemain paling menonjol di lapangan. Pada laga-laga besar seperti melawan Lazio, Hilger berhasil menunjukkan kemampuannya untuk bertahan dengan baik dan terlihat lebih fokus di lapangan. Veldmaat mengamati bahwa Hilger telah berkembang pesat dalam segi fisik, tampil lebih bugar dan cepat. Penampilannya yang lebih solid ini membuktikan bahwa Hilger siap menghadapi tantangan yang lebih besar di kompetisi Eropa.
Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik saat ini sedang mempersiapkan timnya untuk menghadapi Asian Cup 2024. Dengan turnamen yang semakin dekat, Kim menyadari bahwa persiapan matang sangat penting. Menariknya, Kim memberikan perhatian khusus terhadap permainan timnas Indonesia. Ia menyadari bahwa pasukan Sintayong memiliki potensi besar yang perlu diwaspadai. Untuk lebih memahami strategi dan pola permainan Indonesia, Kim melakukan kunjungan khusus untuk menyaksikan langsung pertandingan mereka. Dengan menyaksikan pertandingan secara langsung, Kim berharap bisa mencatat detail penting yang dapat digunakan sebagai persiapan menghadapi Indonesia. Kunjungan ini adalah bagian dari pendekatan komprehensif yang dilakukan oleh Kim dan timnya. Ia ingin memastikan Vietnam memiliki keuntungan strategis yang cukup untuk bisa bersaing dengan tim kuat di Asia Tenggara. Selain melakukan analisis lawan, Kim Sang-sik juga fokus untuk memaksimalkan potensi para pemainnya. Dengan pengalaman yang luas sebagai pelatih, ia yakin dapat memaksimalkan performa timnas Vietnam di ajang Asian Cup. Targetnya adalah membawa Vietnam melangkah sejauh mungkin dalam turnamen tersebut. Bagi Kim, analisis pertandingan bukan hanya sekadar melihat hasil akhir, tetapi juga memahami permainan secara keseluruhan. Menurutnya, setiap detail harus diperhatikan agar timnya siap menghadapi berbagai situasi di lapangan. Pemahaman mendalam ini menjadi dasar bagi Kim dalam menyusun taktik dan strategi yang efektif.